Coba ada yang tahu nggak sabar itu apa? Coba ada yang tahu nggak di sini sabar itu apa? Menahan Menahan. nafsu. Apa? Menahan nafsu. Nama nafsu itu namanya takwa. Mau apa? Menundukkan hawa nafsu namanya takwa. Sabar itu ada yang tahu nggak apa? Simpelnya sabar itu apa? Kalau tidak marah itu puas. Berarti bapak harus dipukul dulu baru sabar. Kan saya bilang sabar itu harus di mana saja. Sholat harus sabar, di luar masjid harus sabar, di rumah harus sabar. Supaya mendatangkan pertolongan, di kantor pun harus sabar. Lagi usaha, lagi dagang harus sabar. Tujuannya sabar itu gampang untuk mendatangkan pertolongan. Jangan dikira sabar, saya ini sedang menahan hati. Bukan, sabar itu untuk mendatangkan diuji sama keluarga, diuji sama teman, diuji sama siapapun. Maka harus punya sifat apa? Sabar. Gunanya sabar apa? Mendatangkan pertolongan. Sekarang sabar itu apa? Apa Pak? Itu namanya ridho. Ridho. Menerima takdir itu namanya ridho. Menerima ketentuan Allah. Sama. Takdir itu ketentuan Allah. Nah, sekarang praktiknya sabar itu secara kata itu mudah. Secara kata apa? Nek coro jomone. Nek coro jomone. Kalau bahasa Jawanya, sabar itu orang mau ngempet. Orang mau menahan. Itu namanya apa? Nih, makanan depan muka, depan kita ada es, ada apa tadi? Nih makanan enak. Hari Senin Kamis mau buka puasa. Orang-orang makan, kita lapar. Kan kalau Ramadan enak ya Pak ya. Semua orang puasa. Kan kalau Senin Kamis ibunya makan, anaknya makan, di jalan makan. Kan itu lebih susah. Depan mata udah ada es, udah ada nasi kotak. Di sini apa sih mobilnya? Teh hangat ya? Teh hangat ya? Apa lagi di sini Pak? Gorengan. Oh, kopi. Itu ntar diabetes gak ya? Pakai gula aja banyak. Nah, ketika itu belum waktunya datang makan, belum datang waktunya berbuka puasa, maka kita mau ngempet, mau menahan untuk tidak makan. Itu namanya apa? Pulang ke rumah. Keadaan rumah tidak sesuai dengan hati kita. Maka apa? Harus mau ngempet tangan, ngempet mulut, ngempet hati. Gak boleh benci sama orang rumah, gak boleh benci sama orang sekitar kita. Itu namanya apa? Wow, itu kalau benar-benar gak dikeluarin, betul-betul langsung stroke tuh Pak. Tiap hari kan memuji kita kan. Di sini memuji, di rumah memuji. Banyak ke masjid dapat ketenangan, Pak, dapat kesabaran. Pulang ke rumah dipuji lagi. Nah, supaya nggak gampang sakit, kan sabar itu benar. Kita mau nahan mulut, nahan hati. Supaya nggak gampang sakit, maka Allah lanjutkan wasta'inu bisabri wassabar. Itu aduan hati, aduan tangan, aduan mulut, limpahkan ke dalam sholat. Jadi sebelum nyelamahin orang, sebelum marah-marah misalnya, atau sebelum melepaskan apa yang ada di hati kita curhat dulu sama Allah. Lewat apa? Makanya sholat hajat itu gak ada masa waktunya. Bapak mau subuh, zuhur, habis subuh boleh sholat. Sholat sunat mutlak itu gak ada waktunya. Habis asar juga boleh. Itu apa? Sholatnya orang mau ngadu, sholatnya orang mau curhat sama siapa? Maka supaya gak sakit, Bapak Allahu Akbar. Ya Allah, tak
saya penuhi ya Allah, hati saya penuhi ya Allah. Itu isinya dalam ilmu Allah kan? Nanti diajarin di sini. Wallahu ya'lamu sariratika wa nazru ila qalbi. Ketika kita Allahu Akbar, Allah itu langsung memandang ke dalam besitan hati kita. Apa? Besi, saya tahu ya. Kerentak hati. Kalau bahasa Indonesia. Kerentak hati itu apa bahasa Indonesia, Pak? Siratan hati. Ketika kita takbir itu Allah tahu. Jadi kalau usah kita bawa, Allah udah tahu. Oh ini orang sholat tadi sumpah ini. Tahu. Zuhur bukan, asar bukan, ngapain itu orang sholat kata Allah. Oh sumpah. Maka ketika orang itu sabar, yang nahan sumpah itu, kemudian dia sholat, maka anugerah pertama apa? Allah berikan dia sakinah, ketenangan hati. Mau dunia gondrong-gandrung, mau di luar gondrong-gandrung, tapi orang itu kalau punya sholat, hatinya tapi susah Pak. Wa innaha lakabiratun illa 'alal sabar itu susah, sholat itu susah, maka yang diperbaiki adalah kualitas sholat. Kenapa sholat itu berat kecuali untuk orang-orang yang khusyuk? Kenapa sabar itu berat kecuali orang-orang yang khusyuk? Karena khusyuk itu melatih kesabaran dan melatih kualitas sholat. Makanya bulan lalu saya cerita ada seorang sahabat Ansor yang dadanya apa? Dipan. Sampai 3 panahan menghujam badan. Posisinya sedang apa? Sedang sholat. Apakah dia lari cari pertolongan? Enggak. Itu orang sholat khusyuk, nikmat di dalam sholat. Jangankan nyamuk, panah pun enggak terasa. Bapak pernah nggak lagi TV anaknya? Kalau nggak anak lagi main HP dipanggil, dan nggak nengok, pernah nggak? Ya itu, dia sudah tenggelam, dia sudah betul-betul khusyuk di dalam HP, khusyuk di dalam TV, dipanggil nggak ada fokusnya mana? HP, TV, HP. Lah itu konteks khusyuk itu gitu. Nah sekarang kita akan bedah bagaimana kualitas sholat kita bisa mendatangkan pertolongan Allah, yaitu sholat yang diterima oleh Allah, sholatnya khusyuk. Di sini kita bedah. Allah, ini sampai bulan ngaji batas dihilangkan. Minggu bulan lalu 5 minggu banyak. Bulan lalu berapa minggu? Setahu saya 5 minggu ya. Berarti hampir 5 bulan kan? Ya Allah, berhasil. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Orang Al-Imam Al-Ghazali dia mengatakan supaya sholatnya khusyuk maka harus 3 hal dia jaga. Supaya apa? Sholatnya khusyuk 3 hal harus dia jaga. Pertama, keadaan zahir. Kenapa? Yang kedua, sebelum sholat dia minta pertolongan, penjagaan dari Allah yang kedua. Dan yang ketiga adalah penjagaan batin. 3. Supaya orang sholat apa? Khusyuk. 3 harus dijaga. Pertama apa? Penjagaan zahir. Penjagaan zahir itu apa? Udah kita bahas. Kesucian badan, wudhunya sempurna. Kemudian pakaian terbaik, tempat terbaik, suci dari segala kotoran, najis. Itu namanya apa? Penjagaan zahir. Ini semua kita insya Allah bisa penjagaan zahir.
Walaupun harus latihan gitu. Wudhu perlu latihan. Jangan kira Bapak wudhu itu cuma gerakan muka, tangan, kaki, muka, tangan, kaki. Wudhu itu ada kualitasnya. Maka bagaimana wudhu itu kita tingkatkan kualitas di dalam wudhu. Bagaimana kualitas di dalam wudhu? Yang pertama, menyempurnakan seluruh sunnah-sunnah wudhu. Ini namanya kualitas wudhu. Sunnah wudhu dari mana mulai Pak? A'udzubillahi minasyaitonir rajim sambil cuci. Nah, itu dari situ. Kemudian baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Imam Ghazali katakan dalam sebuah riwayat hadis baginda Nabi, orang yang wudhu dengan bismillah sama orang yang wudhu juga dengan enggak bismillah itu kualitasnya jauh beda. Kalau orang wudhu dengan bismillah, maka yang Allah sucikan zahirnya dan batin. Karena ketika dia wudhu, dia mengingat Allah. Tapi orang yang enggak wudhu, enggak bismillah, maka apa? Yang suci, yang bersih hanya zahirnya saja. Maka sebenarnya kita pikir mengatakan bahkan bismillah itu disunnahkan walaupun di tengah-tengah nih kakak bapak ini masih tangan ataupun kepala terus lupa bismillah, maka sunnah untuk baca apa? Bismillah. Itu saking pentingnya bismillah ketika berwudu. Ketika makan kita lupa baca bismillah atau lupa doa Allah Subhanahu firman berkata wakina dan maka di tengah-tengah makan kita sudah doa sunnah. Apa doanya? Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Maka bismillah itu nanti di sini dibahas bismillah itu apa? Kalau bahasa kita itu bismillah itu sebenarnya apa? Kita kalau doa nggak usah panjang-panjang. Bismillah itu udah cukup. Apa? Bismillah itu udah ya Allah tuh tahu kita butuh apa. Bapak baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Itu sebagian ulama yang ada yang doanya itu gak macam-macam, cuma apa? Bismillah. Sebagian ulama itu ada yang Bismillah. Bahkan dalam sebagian kitab tafsir, Bismillah itu termasuk Asma'ullahil Azam. Ismullahil Azam. Ismullahil Azam itu apa? Nama Allah yang agung itu apa? Nama-nama yang ketika dibawa ketika doa pasti doanya dikabulkan. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Walillahi dan bagi Allah asmaul husna, nama-nama yang baik, nama-nama mulia. Fad'uhu biha, maka supaya terkabulnya doa dengan membawa nama asmaul. Maka saya kalau setiap doa sering baca ya Ar-Rahman, ya Dzal Quwwatil Matin, ya Rahiman Masakin, itu semua nama-nama asma Allah yang agung. Yang kalau kita baca sebelum doa pasti kita yakin doa kita dikabul. Maka sebagian mengatakan nama-nama Allah yang agung itu juga termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya mana sih Pak? Oh ya, wudhu gak ada bismillah. Maka pakai bismillah. Menjaga zahir. Kemudian sudah menjaga zahir, sudah wudhu masuk masjid, mau takbir. Maka sebelum takbir, Bapak pernah dengar enggak orang baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu ayat penjagaan yang kapan saja kita baca, maka Allah akan kirimkan malaikat untuk menjaga. Mau tidur, sunnahnya apa adanya? Saya dapat bahas awal-awal. Baca kulhu falak nas tambah zikir Fatimah. Kulhu falak nas zikir Fatimah, kemudian baca akhir surat Al-Baqarah. Pak panjang amat. Ya kayak begitu, orang iman itu mau tidur aja masih ingat Allah. Ini mau tidur udah capek. Ibarat kata saya udah gak mau ngapa-ngapain. Nah itu tuh, mau sabar gak?
Kalau nggak sabar, buka pintu, nyalain AC. Oh, langsung apa? Tepar. Langsung tepar. Maka saya bilang, mau tidur pun perlu sabar. Apa itu sabarnya? Sebelum tidur mau baca adab-adab itu kesabaran dalam tidur. Kalau ada orang mau makan, terus dia nggak sabar, kira-kira dia mau doa dulu nggak? Enggak. Wah, apalagi sate Madura. Satu detik aja udah kalah. Tinggal 2 tusuk saya. Dia kalau nggak mau sabar nggak bakal baca bismillah. Maka makan pun perlu. Gitu loh. Maknanya sabar di sholat, maknanya sabar di tidur, maknanya sabar di makan, maknanya sabar di rumah, itu seperti itu. Di antara maknanya. Lalu ketika dia mau takbir, dia baca penjagaan. Kata Ibnu Ghazali, baca surat apa? An-Nas, dan itu melindungi kita dari godaan-godaan syaitan atau bisikan-bisikan hati. Itu mana? Anda salah baca. Min syarril waswasil khannas. Was-was itu ya bisikan hati yang membuat kita khawatir, yang membuat kita lupa, gak fokus, itu namanya apa? Was-was. Dalam sholat suka was-was, dalam wudhu suka was-was, bahkan di dalam rumah tangga pun suka was-was. Kenapa? Ketika orang ambil kebijakan dalam pekerjaan pun sama. Kalau nggak ada keteguhan hati, itu was-was itu ada, ya maka kebijakan yang diambil bakal keliru. Maka yang kedua, setelah suci zahir, kita minta perlindungan oleh Allah kepada Allah sebelum sholat dengan baca surat apa? An-Nas. Ta'awudz boleh. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga ini yang paling susah. Ini PR kita paling apa? Susah. Apa itu? Menjaga kebersihan hati ketika sholat. Ini paling berat. Kita lihat pelan-pelan ya Pak. Bagaimana caranya? Yang pertama, wa ahdir qalbaka ma anta fihi. Yang pertama sudah mulai. Cara menjaga hati ketika sholat apa itu? Wa ahdir qalbaka.